Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Musida. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal UTS dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Oke, langsung aja kita lihat soalnya. Di sini saya memiliki ujung NPM ganjil yaitu 065. Otomatis untuk pembagian soalnya sendiri saya mendapat soal nomor 2 yaitu soal pemilihan penerima BLT. Nah, biar enggak terlalu lama, kita lihat. Nah, langsung kita masukkan buat kriteria-kriterianya, yaitu kriteria pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan, jenis penerangan, dan usia. Seperti yang bisa terlihat. Kita masukkan sesuai soal. Terus kemudian untuk data calon penerimanya, biasanya data calon penerimanya dimasukin di bawah. Cuman biar lebih memudahkan dalam pembobotan, saya masukkan di atas, di samping data kriterianya. Jadi dataan dari data calon penerimanya kita masukkan di sini, kemudian langsung kita nilai bobotnya berapa. Nah, untuk grafiknya sendiri saya masukkan di sini biar kelihatan rangkaiannya tuh dari mana aja. Terus kemudian biar nggak berlama-lama, perbandingan kriterianya antara pekerjaan dan pendapatan langsung kita masukkan di sini. Untuk cara penghitungannya sendiri, kita bisa lihat untuk pekerjaan dan pendapatan itu lebih condong ke pekerjaan. Otomatis baris yang pekerjaan bernilai 3, sedangkan untuk baris yang pendapatan itu bernilai 1/3. Begitupun selanjutnya. Jadi kita lihat dataan ini condongnya kemana, terus nanti isi di barisnya, baris pekerjaan. Kalau misalkan condongnya di baris pekerjaan, ya berarti nilainya isi di baris yang condongnya. Nah, cuma kalau misalkan kebalikannya berarti inversenya, 1 per nilainya. Oke. Ini bisa kita isi kayak biasa ya, data-dataannya. Kemudian untuk nilai EJ-nya sendiri adalah nilai dari misalkan dari pekerjaan, ya nilai dari pekerjaan dibagi nilai totalnya. Nah, untuk nilai agent di sini aku udah pakai rumus, jadi kita nggak perlu bikin satu-satu. Misal kita hapus aja ini. Nah, ini kan nilainya, terus dibagi dari totalnya. Biar ketika di drag ke bawah atau ke kanan itu nggak berubah, kita tekan F4 buat ngunci. Karena kita maunya ketika dia di drag ke kiri itu ubah si hurufnya, kita klik F4 lagi. Jadi yang dikasih variabel dolar hanya angkanya aja. Bentar. Oke, sekarang tinggal kita drag dan maka nilainya otomatis keluar. Untuk jumlah sendiri, ini jumlah dari nilai agentnya. Kemudian untuk nilai rata-ratanya sendiri itu adalah nilai jumlah dibagi 5, karena kriterianya tadi kan ada 5 ya, jadi dibagi 5. Dan untuk ngecek apakah ini tuh benar apa enggaknya, kita bisa lihat jumlah dari rata-ratanya apakah bernilai 1. Kalau misalkan bernilai 1 berarti itu udah benar ya. Oke, apakah ini konsisten? Kalau misalkan kita lihat dari nilai CR-nya, ini kan kurang dari 0,1 ya, berarti ini bisa kita sebut konsisten. Nah, untuk mengetahui nilai CR sama dengan CI per IR, kita bisa lihat aja. Untuk CI-nya kan udah ada perhitungannya di atasnya. Untuk nilai IR-nya bisa kita lihat di tabel indeks. Hasil dari indeks 5 itu 1,12. Oke. Ini udah konsisten. Kemudian selanjutnya kita next membandingkan subkriterianya. Untuk yang pertama, subkriteria pekerjaan. Untuk mengisikannya ke tabel sama kayak yang sebelumnya, yaitu kita cek dulu antara contohnya dua buah subkriteria nih, antara sangat baik sama baik, itu condongnya kemana nih? Kalau misalkan condongnya ke sangat baik, berarti
isikan baris nilainya itu di baris yang sangat baik, kemudian inverse-nya di baris yang gak condongnya. Jadi contohnya kan sangat baik sama baik nih. Nah, buat nilainya itu condong ke sangat baik, berarti nilai utamanya diisi di sangat baik, contohnya 7, berarti inverse-nya diisi di baik, berarti 1/7, kayak gitu. Terus buat nilai agentnya, untuk perhitungannya sama juga sama yang di atas, dan rata-ratanya juga dibagi 5 karena subkriterianya itu terdiri dari 5, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat, dan sangat kurang ya. Oke, buat nilai indeks IR-nya sama juga 1,12. Dan untuk perhitungan yang kedua yaitu yang subkriteria pekerjaan, nilainya konsisten ya. Nilainya konsisten karena kurang dari 0,1. Oke, bisa dilihat. Terus kemudian kita ambil subkriteria yang pendapatan, nilainya juga konsisten karena kurang dari 0,1. Terus dari jumlah tanggungan sendiri, untuk pengisiannya sama kayak yang di atas. Nah, kita lihat nilai CR-nya konsisten, berarti udah betul ya. Terus kita lihat rata-ratanya 1 juga, berarti udah benar nih. Kemudian buat yang jenis penerangan juga nilainya konsisten dan rata-ratanya 1, untuk pengisiannya sama kayak yang di atas, dan perhitungannya udah aku jelasin tadi di awal. Dan kriteria juga kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan semuanya antara subkriteria udah selesai dimasukin, kita masuk ke hasil pembobotan nih. Dari mana nih dapat hasil pembobotan kriteria dan subkriterianya? Kita bisa ambil dari rata-ratanya. Contoh kan tadi di awal kita udah masukin nih kriteria masing-masing, terus udah muncul nih rata-ratanya. Tinggal masukin lagi ke sini. Pekerjaan rata-ratanya berapa nilainya? Pendapatan berapa nilainya? Jumlah tanggungan berapa nilainya? Jenis perangan, usia berapa nilainya? Ya kayak gitu sama aja. Kemudian sangat baik di kriteria pekerjaan berapa rata-ratanya? Kita masukin manual satu persatu. Ya, sudah. Kemudian kita cek, samain ke penerima bantuan BLT. Nah, karena kan tadi di awal kita udah masukin ya, jadi kita tinggal kasih sama dengan aja ke kolom yang udah kita masukin. Nanti bakal otomatis cukup, baik, kurang, atau dataannya udah otomatis. Nah, kemudian buat hasil pembobotan apakah ini nilainya 0,15 atau berapanya, aku di sini bukan hasil manual ya, tapi aku pakai rumus. Jadi kalau misalkan ngecek nih, kalau misalkan nilai dari pekerjaan ini cukup, atau misalkan lagi nih, kalau misalkan nilai ini pekerjaan sama dengan ada yang sama di baris ini, maka ambil baris di bawahnya. Mungkin kalau misalkan kita sederhanain jadi kayak gitu ya. Contoh kan kayak yang di pekerjaan, nilainya cukup. Excel bakalan ngecek nih, apakah cukup sama dengan sangat baik? Enggak. Kalau misalkan enggak, next lagi, apakah cukup sama dengan baik? Enggak. Apakah cukup sama dengan cukup? Ya cukup. Otomatis ambil yang di bawahnya nih. Berarti 0,145 ke sini. Jadi ini juga bakalan mengurangi human error. Oke, ini udah otomatis. Kalau misalkan kita ubah dataannya yang di atas ini jadi misalkan sangat kurang, maka kesini juga pasti otomatis berubah. Oke, kemudian untuk hasil perankingannya bisa kita ketahui bahwa untuk hasil perankingannya itu pakai rumus dulu buat menentukan nih siapa nih yang juara satunya. Rumusnya hasil rata-rata dari tiap kriteria dikali hasil dari rata-rata subkriterianya ditambah hasil rata-rata kriteria dikali subkriteria ditambah kriteria dan subkriteria lainnya. Itu kali ya. Oke. Rumusnya ini. Kemudian
Setelah kita uraikan rumusnya, dapat kita ketahui bahwa untuk peringkat pertama yaitu Sanji, kedua yaitu Nami, ketiga Luffy, keempat Zoro maksudnya. Mungkin segitu ya presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.